Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim untuk diriku, maka aku menjadikannya di antara kalian sebagai sesuatu yang diharamkan, maka janganlah kalian saling berbuat kezaliman. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah orang yang tersesat kecuali orang yang aku tunjukkan kepada dia, maka mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man an'amtuhu fastat'imuni un'imtum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah seorang yang lapar kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya, maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah orang-orang yang telanjang kecuali orang-orang yang aku beri pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya berbuat kesalahan di waktu malam hari dan di siang hari, dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, maka aku akan memberikan ampun kepada kalian semua. Ya ibadi innakum lan tablughu dzurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya tidak akan sampai ke madarat, membuat madarat kepadaku, maka kemudian kalian bisa bermadarat kepadaku, dan kalian tidak akan pernah sampai memberikan manfaat kepadaku, maka fatanfa'uni, maka kalian semuanya memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semuanya, seandainya orang pertama di antara kalian dan orang akhir di antara kalian, manusia di antara kalian, jin di antara kalian, semuanya kanu ala atqa qalbi rajulin, ada di hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambahkan sesuatu pun dari kerajaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama di antara kalian, orang akhir di antara kalian, manusia di antara kalian, jin di antara kalian, mereka semuanya ada pada hati satu orang di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi sesuatu pun di antara kerajaanku, dari kerajaanku. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu manaqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian
orang awal di antara kalian, akhir di antara kalian, manusia di antara kalian, jin di antara kalian, semuanya berkumpul di satu tempat yang tinggi. Kemudian mereka semuanya minta kepadaku, kemudian aku berikan kepada mereka setiap permintaannya, maka hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sampingku, kecuali sebagaimana jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmidillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal itu adalah amal-amal, innama hiya, sesungguhnya hal itu adalah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian, kemudian aku berikan balasan atas amal-amal tersebut. Maka barang siapa yang menemukan kebaikan, hendaknya dia memuji kepada Allah, dan barang siapa yang menemukan selain dari kebaikan itu, maka janganlah dia mengumpat kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis qudsi ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Maka Allah juga perintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berbuat keadilan, jangan sampai kemudian berbuat kezaliman di antara mereka. Juga menunjukkan bahwa sesungguhnya ada dimensi syariat dan hakikat, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu ya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian Allah juga mensyariatkan, memerintahkan kepada kita semuanya untuk berikhtiar, untuk berusaha menggapai sebuah urusan, sebuah cita-cita. Jangan hanya berdiam diri. Kita akan mendapatkan petunjuk. Memang sesungguhnya petunjuk adalah milik Allah, rizki adalah milik Allah, semuanya adalah milik Allah. Tetapi manakala kemudian kita tidak mau menjemputnya dengan usaha, tidak berdoa minta petunjuk kepada Allah, kita tidak minta kepada Allah rizki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti ada satu hal yang belum lengkap, yang belum kita lakukan sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah zat yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Manusia ini sesungguhnya penuh dengan kezaliman, manusia penuh dengan kesalahan. Tapi toh meskipun demikian, Allah masih berkenan untuk mengampuni. Ini menunjukkan bahwa kodrat manusia ini tidak sempurna, bahwa di dunia ini tidak ada satupun manusia yang tidak pernah bersih dan benar-benar suci dari kemaksiatan, dari kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mengajarkan kepada kita untuk rojak, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada keputusasaan di dalam diri kita ketika kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak benar. Dan juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, meskipun itu di mata manusia dianggap sebagai sesuatu yang baik, seolah-olah amalnya sudah luar biasa banyaknya, namun sesungguhnya hal itu tidak akan menambahkan kerajaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan menambahkan sedikit pun kekuasaan dari Allah. Sebaliknya, mereka yang berbuat maksiat, seberapapun banyak kemaksiatan yang telah dilakukan, seberapapun kesalahan yang pernah dilakukan, andaikan
orang pertama sampai orang yang terakhir semuanya berlaku maksiat kepada Allah, semuanya ingkar kepada Allah, maka hal itu tidak mengurangi keagungan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan seluruh manusia berkumpul dijadikan satu, seluruh makhluk ini berkumpul jadi satu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang mereka minta, kemudian Allah memberikan masing-masing setiap orang ini permintaan-permintaannya, maka sesungguhnya hal itu pun juga tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebagaimana jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat lagi, ya seperti tetesan air itulah permintaan dari seluruh makhluk yang ada di dunia ini bila dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka jangan pernah kita merasa sombong, kita merasa tinggi hati manakala kita ini diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa berbuat baik. Jangan pernah merasa tinggi hati manakala kita ini mendapatkan anugerah bisa beramal dengan amal yang baik. Jangan merasa tinggi hati manakala kita ini ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya itu semua merupakan anugerah yang sewaktu-waktu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kemudian kita camkan semuanya, bahwa manakala sesuatu itu baik, sandarkan kepada Allah. Kalau itu sesuatu yang buruk, maka sandarkan kepada diri sendiri dan koreksi diri supaya kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga bermanfaat. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa min rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah wa min khawfi hadha zaman an-nadra wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.